Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta daring di kelas 10 MA Darus Solihin. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini, materinya tentang metode dalam sosiologi. Jadi silahkan dicatat materinya di buku catatannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang metode, metode itu secara sederhana dapat diartikan sebagai cara. Namun, dalam pengertian yang lebih ilmiah, metode itu adalah cara kerja yang tersistem atau terarah untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik atau secara maksimal. Nah, di dalam ilmu sosiologi ada dua jenis metode yang digunakan, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai satu metode saja. Untuk metode yang kedua akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas metode yang pertama, namanya metode kualitatif. Jadi, metode kualitatif itu secara sederhananya dapat dikatakan sebagai metode yang digunakan di mana di dalam bentuknya itu diuraikan dalam bentuk kata atau kalimat. Maksudnya, ketika seorang peneliti telah melaksanakan penelitian, hasil dari penelitiannya itu dibuat dalam bentuk laporan di mana laporannya itu terdiri dari beberapa kata maupun kalimat. Metode kualitatif adalah metode yang berbentuk teks atau gambar, dan metode kualitatif itu tidak bisa diukur dengan angka-angka. Jadi, di metode kualitatif tidak ada angka yang ditampilkan dan biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, wawancara, yang kedua, observasi atau pengamatan kepada objek yang diteliti, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Metode kualitatif itu terbagi 3. Yang pertama, metode historis, dan yang kedua, metode komparatif, dan yang ketiga adalah metode studi kasus. Metode historis adalah metode di mana penelitiannya digunakan dengan cara mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis peristiwa di masa lampau untuk mengetahui kejadian di masa kini. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa historis berasal dari kata histori yang berarti sejarah atau sama dengan masa lampau. Selanjutnya, metode komparatif atau biasa disebut dengan metode perbandingan. Jadi, di dalam metode ini penelitiannya digunakan dengan cara membandingkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan maksud mencari apa persamaan atau apa perbedaan antara masyarakat tersebut. Jadi ingat ya, metode komparatif itu membandingkan dua hal yang terjadi dalam masyarakat untuk mengetahui atau mencari tahu apa persamaan ataupun perbedaan di antara dua hal yang dibandingkan. Selanjutnya, metode studi kasus. Jadi, metode studi kasus adalah metode yang paling sering digunakan oleh peneliti. Nah, penelitian yang paling sering digunakan ini bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya tentang salah satu gejala sosial atau fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, untuk lebih memahami lagi metode yang digunakan dalam metode kualitatif, perhatikan contoh dari setiap metode. Yang pertama, contoh metode historis atau metode yang membahas mengenai masa lampau untuk mengetahui masa kini. Jadi, contohnya ketika si peneliti melakukan penelitian tentang anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Nah, secara historis atau sejarahnya atau masa lampaunya, ternyata anak jalanan itu berasal dari keluarga yang tidak mampu membiayai kebutuhannya
akibat keluarganya mungkin terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dari dampak virus COVID-19, sehingga anak tersebut putus sekolah. Selain itu, sang anak bergabung dengan lingkungan pertemanan yang selalu hidup di jalanan. Akibatnya, sang anak ikut terpengaruh untuk sama-sama hidup di jalanan. Jadi, di dalam kasus ini, si peneliti itu berusaha untuk mencari tahu hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya sehingga menyebabkan si anak tersebut menjadi anak jalanan. Selanjutnya kita pindah ke contoh metode komparatif. Ingat ya, metode komparatif tadi adalah metode perbandingan, membandingkan dua hal untuk mencari perbedaan atau persamaan dari dua hal tersebut. Contohnya, penelitian tentang perbedaan gaya hidup siswa kelas A dan kelas B. Jadi, yang dicari di sini adalah perbedaan gaya hidupnya antara siswa yang tinggal di kelas A dengan siswa yang tinggal di kelas B. Nah, dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa di kelas A siswanya sama-sama memiliki hobi membaca dan berdiskusi di dalam kelas, sehingga rata-rata siswa kelas A itu memiliki prestasi yang tinggi. Sedangkan di kelas B, para siswanya itu sudah mengenal yang namanya percintaan dan selalu bermain game online ketika guru sedang tidak ada. Akibatnya, siswa kelas B memiliki prestasi yang lebih rendah ketimbang siswa kelas A. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu contoh metode studi kasus. Penelitian tentang prestasi rendah siswa dari latar belakang keluarga kaya. Nah, yang akan diteliti ini penyebab kenapa siswa yang berasal dari keluarga kaya bisa mendapatkan atau memiliki prestasi rendah padahal mereka memiliki fasilitas yang cukup dari keluarga mereka. Nah, ternyata setelah diteliti dengan menggunakan metode studi kasus, dari hasil penelitian yang mendalam ditemukan bahwa siswa yang memiliki prestasi rendah meskipun berasal dari keluarga kaya ternyata kurang memiliki kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan anaknya, sehingga anaknya malas belajar dan akhirnya memiliki prestasi belajar yang rendah. Jadi itu adalah contoh dari setiap metode yang digunakan dalam metode kualitatif. Semoga dapat dipahami, dibedakan antara metode yang pertama, dua, dan yang ketiga. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk tugasnya silahkan lihat file tugas yang dikirimkan lewat grup. Terima kasih. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.